Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami Pancacaraka dari SMA Negeri 6 Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang nasionalisme. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan. Yang pertama ada Ahmad Hidayatullah Iqbal absen 2. Yang kedua ada Akila Dela Ravanisha absen 6. Yang ketiga Keisha Navia Afza absen 23. Yang keempat Lintang Ulum Putri Rozi absen 25. Yang kelima Muhammad Fikri Mangaraja Gultom absen 28. Nah, setelah perkenalan, kita lanjut masuk materinya nih. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Demi mempertahankan NKRI, dibutuhkan paham kebangsaan bertujuan untuk selalu menjaga kesatuan NKRI, serta Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta paham nasionalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara sebagai wujud sikap dari kebangsaan. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan bangsanya. Kata ini sendiri mengandung arti memiliki serta rasa kebanggaan sebagai bangsa serta memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme secara etimologis, asal kata nasionalisme berasal dari gabungan kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris. Menurut studi semantik, kata nation berasal dari bahasa Latin yang berarti saya lahir. Secara perkembangan, kata nation mengacu pada sebuah bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Nasionalisme tidak muncul begitu saja tanpa tujuan yang jelas. Berikut adalah beberapa tujuannya. Pertama, menjamin keinginan dan kekuatan dalam mempertahankan masyarakat nasional dari ancaman yang dapat memunculkan semangat pengorbanan. Kedua, mencegah munculnya ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari individu dan kelompok warga negara. Ketiga, untuk menjaga sebuah bangsa, negara, serta tanah air dari serangan para musuh yang kemudian mengancam negara baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Keempat, untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap suatu bangsa, negara, dan tanah air. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu dapat mendorong masyarakat menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan, juga dikenal sebagai nasionalisme sipil, merujuk pada bentuk nasionalisme di mana legitimasi politik negara didasarkan pada partisipasi aktif warga negaranya melalui kehendak rakyat dan perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnis merupakan bentuk nasionalisme di mana kebenaran politik negara bersumber dari budaya atau etnis yang dimiliki oleh masyarakatnya. Ketiga, nasionalisme budaya adalah sebuah bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari kesamaan budaya yang dibagikan bukan dari atribut keturunan seperti warna kulit atau ras. Keempat, nasionalisme romantik merupakan bentuk kelanjutan dari nasionalisme etnis. Pada jenis nasionalisme ini, negara dilihat mendapatkan keabsahan politik secara alami atau organik dari bangsa atau ras yang berkembang melalui semangat romantisme. 5. Nasionalisme kenegaraan adalah bentuk variasi dari nasionalisme kewarganegaraan yang selalu dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Keenam, nasionalisme agama adalah jenis nasionalisme di mana negara mendapatkan legitimasi politik dari kesamaan agama. Namun, nasionalisme etnis sering kali dicampurkan dengan nasionalisme agama. Selanjutnya, faktor pendorong nasionalisme. Yang pertama, perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan. Kedua, perasaan asal keturunan bangsa, pola kebudayaan, dan persamaan cita-cita. Ketiga, munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi. Dampak negatif. Xenofobia adalah kecenderungan seseorang atau suatu pihak untuk membenci kebudayaan bangsa lain. Chauvinisme
adalah paham yang mengagungkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lainnya. 1. Kesatuan. Kesatuan yang ditetapkan dalam wilayah teritorial, ideologi, sistem politik pemerintahan, sistem perekonomian, dan pertahanan. 2. Kebebasan. Bebas dalam beragama, berbicara, berpendapat, berkelompok, dan berorganisasi. 3. Kesamaan. Mengacu pada kedudukan hukum, hak, serta kewajiban warga negara. Kepribadian dan identitas. Warga negara memiliki harga diri, rasa kebangsaan, dan rasa sayang terhadap kepribadian serta identitas bangsa. Prestasi untuk mewujudkan kesejahteraan, kebebasan, dan kemanusiaan bangsanya. Contoh sikap nasionalisme. 1. Menghargai keanekaragaman budaya di Indonesia, mengunjungi tempat wisata budaya, memperkuat persatuan dan kesatuan. 4. Meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan masyarakat Indonesia. 5. Menghormati simbol-simbol negara. 6. Menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ancaman terhadap integrasi nasional kini merambah dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu 1. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Patriotisme. Secara bahasa, patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti kepahlawanan. Dalam Kamus Besar Indonesia KBBI, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya atau semangat cinta tanah air. Selanjutnya ada tujuan. Secara umum, patriotisme bertujuan untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara dari ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Patriotisme juga bertujuan untuk menghapus ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan, hak dan kewajiban warga negara, baik individu maupun kelompok. Patriotisme juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa dari diri setiap warga negara sehingga negara dapat menghadapi berbagai ancaman, serta bertujuan untuk menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara. Yang selanjutnya ada ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak pantang menyerah. Selanjutnya ada jenis patriotisme. Yang pertama ada patriotisme buta. Adalah suatu bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsa tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain. Paham ini ditandai dengan ciri-ciri tertentu, seperti sikap loyal, tidak toleran terhadap kritik, lalu tidak ada evaluasi positif. Nah, yang kedua ada patriotisme konstruktif. Adalah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dengan mempertimbangkan dan mendukung pandangan orang lain. Jenis patriotisme ini ditandai dengan ciri-ciri seperti adanya tuntutan akan kesetiaan dan kecintaan rakyat dengan mempertimbangkan masukan dan kritik. Lalu, terdapat evaluasi positif dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada contoh sikap patriotisme. Yang pertama, menghormati bendera negara dan simbol negara lainnya. Yang kedua, mengenakan atribut negara dengan baik pada acara resmi. Yang ketiga, menghormati pahlawan dan pencetus ide-ide nasional. Yang keempat, mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan dan hari penting negara lainnya. Yang kelima, menjaga lingkungan sekitar dan memelihara kebudayaan negara. Yang keenam, melaporkan tindakan kejahatan yang merugikan negara. Yang ketujuh, menggolongkan sesama warga negara dalam keadaan darurat. Yang terakhir, menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya di negara. Nah, yang selanjutnya di sini adalah bela negara. Bela negara adalah istilah di Indonesia yang mengacu pada kewajiban setiap warga negara untuk membela negaranya.
Ini adalah konsep yang menekankan pentingnya patriotisme dan loyalitas kepada bangsa, serta kesiapan untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara bila diperlukan. Nah, konsep bela negara ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960-an sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan bangsa dan memupuk semangat patriotisme. Sejak itu, pemerintah telah menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mempromosikan konsep tersebut, seperti mulai dari pelatihan militer, pendidikan kewarganegaraan, dan pengabdian masyarakat. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini menerangkan keharusan untuk melakukan upaya bela negara. Berikut beberapa contoh implementasinya. Yang pertama ada pelatihan militer. Adalah program yang diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia sebagai bagian dari bela negara. Yang kedua ada bakti sosial. Kegiatan bakti sosial seperti donor darah, membersihkan lingkungan, dan membantu korban bencana alam. Yang ketiga, pelatihan keterampilan adalah keahlian teknis dan kemampuan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang keempat, menjaga lingkungan hidup, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Nah, materinya udah selesai nih. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.